Mengerikan. Beginilah keadaan pelaku riba di neraka. Bahaya riba dalam kehidupan telah diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Riba tidak hanya membawa kerugian di dunia, tetapi juga sengsara di akhirat. Berikut ancaman dan keadaan para pelaku dan pemakan riba sebagaimana disampaikan Dai asal Mesir, Syekh Ahmad Al-Mishri. Riba memiliki arti yang berbeda dalam bahasa atau syariat. Secara bahasa riba berarti tambahan. Secara syariat, riba berarti adanya tambahan dalam suatu barang yang khusus. Maksud tambahan secara khusus ialah tambahan yang diharamkan oleh syariat Islam, baik diperoleh dengan penjualan, penukaran atau peminjaman berkenaan dengan benda riba. Allah Ta'ala memerintahkan agar kaum mukmin meninggalkan riba. Berikut firman-Nya dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak, pula, dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah, 278-279. Tidak ada ancaman yang lebih berat dari ini. Karena itu, jangan sekali-kali menzalimi diri sendiri dan orang lain. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Keadaan pelaku dan pemakan riba di neraka. 1. Disuapi batu ke dalam mulutnya. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan kunjungannya ke neraka. Kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berenang di dalamnya, dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu, sembari membuka mulutnya dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang itu akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, ia membuka mulutnya lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, apa yang sedang mereka lakukan berdua? Mereka berdua berkata kepadaku, berangkatlah, berangkatlah. Maka kami pun berangkat. Dalam lanjutan hadis itu disebutkan, adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7047. 2. Diancam dengan perut besar seperti rumah yang dipenuhi ular. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam Isra, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Mereka adalah para pemakan riba, jawab beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad. 3. Dosa riba yang paling ringan seperti menzinai ibu kandung sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2274. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. 4. Pemakan riba lebih parah dari 33 kali zina. Jeleknya riba disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar, seorang mantan pendeta Yahudi yang paham akan kitab Yahudi. Bahkan bisa mengetahui secara umum mana yang syahih dan batil dari kitab itu, lihat Syiar Alam An-Nubala, ayat 3 nomor 489-894. Ka'ab al-Ahbar rahimahullah menyatakan, aku berzina sebanyak 33 kali lebih aku suka daripada memakan 1 dirham riba yang Allah tahu aku memakannya ketika aku memakan riba, hadis riwayat Ahmad, 5.225. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadits ini syahih. Di sini beliau bukan menghalalkan riba melainkan membandingkan dosa. Berikut kehidupan di dunia akibat memakan riba. 1. Allah tidak menerima sedekah, infak, dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik.
Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib, baik. Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Yang dimaksud dengan Allah tidak menerima selain dari yang thayyib, baik, telah disebutkan maknanya dalam hadits tentang sedekah. Ada seorang khalifah yang bertanya kepada seorang yang gila. Wahai engkau, bolehkah aku bertanya? Silakan. Jika aku memiliki harta yang ada bunga itu haram tapi saya mengeluarkan untuk sedekah, bagaimana hukumnya? Kata seorang yang gila ini, engkau mempunyai harta yang riba itu haram, kalau kau sedekahkan berpahala sehingga berkurang dosamu. Kata Imam Abu Hanifah, ini orang cerdas. Dia punya harta riba itu dosa dan dia keluarkan karena berpikir mendapat pahala sehingga berkurang dosanya. Padahal sedekahnya itu tidak diterima karena Allah hanya menerima segala sesuatu yang thayyib, baik. 2. Doa pemakan riba sulit terkabul. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1014. 3. Memakan riba membuat hati keras. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Makna ayat di atas diterangkan dalam hadits berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ra'an yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak. Demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3334, Ibnu Majah nomor 4244. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadits ini hasan. 4. Badan yang tumbuh dari harta haram berhak disentuh api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 614, Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Demikian ancaman mengerikan bagi pelaku riba. Alangkah baiknya mereka bertaubat sebelum terlambat karena sesungguhnya nikmat maksiat hanya sesaat, dan nikmat ketaatan akan membahagiakan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan taufik, menjauhkan kita dari riba, dan memuliakan kita dunia dan akhirat.